Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, Gu Qinfeng berkata di dalam hatinya, fragmen kekacauan di tangan aku juga ditemukan di dalam gua itu, mungkinkah kura-kura ini juga terkait dengan era misterius? Kemudian, kura-kura kecil itu pun berubah ke wujud aslinya, dan menjadi sangat besar. Dia berkata, "Ada apa? Apakah kau belum pernah melihat kura-kura minum anggur?" Gu Qinfeng berkata, "Wow, aku belum pernah melihatnya, ternyata, kau bisa berbicara juga." Kura-kura itu menjawab, "Memangnya kenapa, aku bisa membuatmu tampak seperti dewa?" Gu Qinfeng pun tertawa mendengarnya, dan berkata, "Haha, itu tidak buruk, tapi apakah kau mengingatku?" Kura-kura itu menjawab, "Omong kosong, kaulah yang mengeluarkan aku dari tempat itu, tentu saja aku mengingatmu." Gu Qinfeng bertanya, "Apakah kau tidak mau mengucapkan terima kasih kepadaku?" Kura-kura itu menjawab, "Mengucapkan terima kasih kepadamu, hah, pergilah. Kau baru saja membawaku dari satu tempat menyebalkan, ke tempat menyebalkan lainnya." Gu Qinfeng kembali berkata, "Tempat menyebalkan ke tempat menyebalkan lainnya? Hei Pak Tua, izinkan aku bertanya kepadamu, apakah kau tahu di mana kau disegel sebelumnya?" Kura-kura itu menjawab, "Aku tidak tahu. Saat aku tersadar, aku menemukan diriku sudah berada di dalam segel menyebalkan itu." Gu Qinfeng kembali bertanya, "Jadi, apakah kau juga mengenal Yunisang?" Kura-kura itu menjawab, "Yunisang, tidak, aku tidak mengenalnya." Gu Qinfeng kembali berkata, "Dengan kata lain, kau bahkan tidak tahu siapa dirimu bukan?" Kura-kura itu menjawab, "Aku benar-benar tidak tahu. Apakah kau tahu siapa aku?" Mendengar itu, Gu Qinfeng berkata di dalam hatinya, pria ini berbicara seperti seorang kakek tua, tetapi pikirannya sederhana, dan kesadarannya cukup naif. Mirip dengan anak-anak, yang belum pernah melihat dunia. Kemudian, kura-kura itu bertanya, "Heh, apakah kau melihat saudara perempuanku?" Gu Qinfeng balik bertanya, "Kau membicarakan adikmu, apa maksudnya itu?" "Hehe, apakah dia seekor kura-kura kecil?" Kura-kura itu menjawab, "Aku tidak tahu, tapi aku mungkin memiliki adik perempuan." Gu Qinfeng bertanya, "Oh, benarkah?" Kura-kura itu menjawab, "Seharusnya begitu, aku tidak terlalu yakin tentang itu. Aku pasti memiliki seorang saudara perempuan." "Itu benar, aku pasti memiliki seorang adik perempuan. Aku bisa merasakannya, dia sekarang berada di tempat jauh di sana." Gu Qinfeng berkata, "Ketika aku menemukanmu dalam gua, di sana hanya ada kau saja, dan aku tidak melihat saudara perempuanmu." Kura-kura itu menjawab, "Nah, aku sepertinya mendengar adikku memanggilku barusan, dia seharusnya datang kepadaku kan? Namun, bagaimana mungkin aku memiliki adik perempuan, kenapa aku tidak memiliki kesan sama sekali dengannya? Tidak benar, aku punya kesan seperti itu, aku ingat, aku selalu bersama adik perempuanku. Lalu kenapa kami berpisah? Ini aneh. Ini sungguh sangat aneh." Gu Qinfeng kembali bertanya, "Lalu, bisakah kau berhenti minum dulu, karena anggur di sini hampir habis olehmu?" Kura-kura itu menjawab, "Aku meminum anggurmu, begitulah caraku menghargaimu. Jika bukan karena fakta, bahwa kau telah menyimpanku selama bertahun-tahun, aku tidak akan mau repot-repot meminum anggurmu yang rusak ini." Gu Qinfeng berkata, "Nah, karena ini anggur yang rusak, seharusnya kau tidak mau meminumnya Pak Tua. Jangan memandang rendah diriku Pak Tua, atau kau akan dianiaya." Kura-kura itu menjawab, "Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Aku sudah cukup lama tinggal di tempat menyebalkan ini, aku akan keluar sekarang." Gu Qinfeng menjawab, "Hoho, itu sangat mudah." Kemudian, Gu Qinfeng pun bersiap, untuk mengeluarkan kura-kura itu dari sana. Lalu, Gu Qinfeng mengangkat tangannya ke atas, dan memusatkan energi spiritual di tangannya, untuk mengubah bentuk si kura-kura.
Setelah itu, Gu Qinfeng mengalirkannya ke tubuh si kura-kura, untuk mengubah bentuknya menjadi kecil kembali, karena akan merepotkan, jika membawanya ke dunia nyata dengan tubuh besarnya itu. Dan tubuh si kura-kura itu pun menjadi kecil kembali, lalu naik ke pundaknya, dan Gu Qinfeng pun berkata, "Udara di luar lebih bagus dan lebih segar, ayo kita pergi." Tapi, sebelum mereka keluar dari tempat itu, Gu Qinfeng merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Rupanya, si kura-kura kecil itu berubah bentuk, menjadi burung spiritual. Lalu, dia pun tertawa dengan gembira, karena bisa kembali mengepakkan sayapnya di udara, dan berkata, "Rasanya enak sekali bisa terbang, bagaimana, bisakah kau terbang juga?" Gu Qinfeng pun hanya diam saja, sambil menatap ke arah burung spiritual itu, dengan wajah yang terlihat kesal. Burung itu kembali berkata, "Kau bahkan tidak bisa terbang, kau terlalu bodoh, bagaimana kau bisa bermain denganku?" Gu Qinfeng bertanya, "Kalau tidak bisa, memangnya apa yang ingin kau lakukan?" Burung spiritual itu menjawab, "Yakinlah, karena kau telah menyelamatkanku, aku tidak akan mempermalukanmu dengan buruk. Sekarang aku akan pergi, dan bermain dengan bahagia selama beberapa hari, dan aku akan kembali kepadamu dalam 2 hari. Gu Qinfeng kembali bertanya, "Ingin bermain katamu? Lupakan saja, kau tidak bisa terbang terlalu jauh seperti ini, karena kau akan ditangkap sebagai hewan peliharaan." Burung spiritual itu bertanya, "Ditangkap sebagai hewan peliharaan, memangnya siapa yang berani melakukan itu?" "Nak, aku beritahu ya, kau sepertinya tidak tahu keterampilan diriku kan? Sejauh ini, belum ada satu orang pun yang bisa menyakitiku di negeri ini." Gu Qinfeng pun tersenyum mendengarnya, dan berkata, "Hoho, benarkah, bagaimana kalau aku mencobanya?" Burung spiritual itu menjawab, "Coba saja, aku tidak takut padamu." Gu Qinfeng kembali berkata, "Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai." Kemudian, Gu Qinfeng menjentikkan jarinya, untuk menyerang burung spiritual itu, yang menantangnya. Lalu, burung spiritual itu pun langsung terkena serangan Gu Qinfeng dengan telak, dan berteriak kesakitan dengan keras. Dan setelah terkena serangan itu, si burung spiritual pun kembali mengubah wujudnya, ke bentuk kura-kuranya. Dia berkata, "Apakah ada yang salah dengan itu, Nak? Aku tidak merasakannya sama sekali. Apakah hanya itu yang bisa kau lakukan?" Gu Qinfeng pun kembali tersenyum mendengarnya, dan tertawa tipis tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, Gu Qinfeng kembali melancarkan serangan selanjutnya, setelah kura-kura itu berhasil menahan serangan Gu Qinfeng sebelumnya. Dan serangan Gu Qinfeng yang lebih kuat dari sebelumnya pun, kembali menghantam tubuh kura-kura itu dengan telak, dan membuatnya berteriak kesakitan dengan keras. Gu Qinfeng berkata, "Bagaimana? Apakah kau menerima semuanya?" Kura-kura itu menjawab, "Bagaimana katamu? Izinkan aku bertanya terlebih dahulu. Apakah aku harus menerimanya atau tidak? Apakah ada yang lain lagi? Coba saja." "Coba saja, aku akan menerima semuanya. Jika kau bisa menggoyangkan rambutku, kau akan menjadi masterku." Gu Qinfeng kembali berkata, "Baiklah, tapi jangan salahkan aku jika kau terluka." Kemudian, Gu Qinfeng menggunakan teknik banji gam miliknya, untuk menundukkan ego kura-kura yang keras kepala itu. Lalu, energi spiritual pun menyelimuti tubuh kura-kura itu, dan membuatnya terkejut, dengan apa yang sedang terjadi. Kura-kura itu berkata, "Aku menyarankanmu untuk mengeluarkan semua kemampuanmu. Jika tidak, kau tidak dapat melakukan apapun pada diriku sama sekali." Mendengar tantangan dari kura-kura itu, Gu Qinfeng kembali berkata, "Hoho, apakah kau bisa melarikan diri dariku?" Kura-kura itu menjawab, "Cih, coba saja jika kau bisa, dan tunjukkan kemampuanmu." Gu Qinfeng kembali berkata, "Kulit kura-kuramu sangat keras, dan itu bisa menahan kekuatan yang absolut. Tapi, selain kulit kura-kuramu, kau tidak punya kekuatan yang lain." Mendengar itu, tentu saja, si kura-kura pun langsung mengeluarkan keringat dingin, karena Gu Qinfeng bisa dengan mudah mengetahui kelemahannya. Lalu, si kura-kura itu pun meronta-ronta, dan berusaha melepaskan dirinya, dari energi spiritual Gu Qinfeng yang menyelimuti dirinya, dan berkata, "Apa yang sebenarnya kau lakukan kepadaku? Cepat lepaskan aku." Gu Qinfeng menjawab, "Jangan bilang apapun, tidak ada yang bisa membantumu, aku juga tidak akan membantumu sekarang. Hanya dipegang saja seperti ini, kau bahkan tidak bisa lari." Kura-kura itu menjawab, "Apakah kau benar-benar berpikir, aku tidak bisa melarikan diri?
Memang benar, aku melihatmu sebagai penyelamat nyawaku, percaya atau tidak, aku tidak tega menyakitimu. Kalau tidak, aku akan menggigitmu dan membunuhmu. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun hanya berdehem, karena dirinya tahu, bahwa kura-kura itu sedang berbohong, saat kura-kura itu berkata sambil terlihat ketakutan. Gu Qinfeng berkata, aku tidak percaya kata-katamu, jika ingin berbohong coba lakukan dengan lebih baik lagi. Kura-kura itu menjawab, baiklah nak, tidakkah kau percaya padaku, tapi mari kita bicara dulu. Aku akan menggigit tanganmu nanti, jangan salahkan aku, karena tidak memperingatkanmu. Hei nak, kau terlihat sangat gila. Kemudian, Gu Qinfeng mengaktifkan teknik Banji Gam miliknya, dan berkata, haha, tidak mungkin, aku sudah gila sejak aku masih kecil, aku sudah terbiasa. Lalu, tubuh kura-kura itu pun langsung tertarik ke arah Gu Qinfeng dengan cepat, dan berkata, bagus, jika kau terbiasa seperti ini, itu sangat bagus. Dan akhirnya, tubuh kura-kura itu pun sampai di hadapan Gu Qinfeng, dan langsung dicengkram olehnya. Kura-kura itu berkata, nak, aku tidak bercanda denganmu, akan sangat buruk bagiku untuk menggigitmu. Gu Qinfeng menjawab, tidak apa-apa, gigitlah tanganku. Kura-kura itu kembali berkata, aku benar-benar akan menggigitmu. Gu Qinfeng menjawab, apa yang kau bicarakan, aku membiarkanmu untuk menggigitnya, cepat gigitlah. Kura-kura itu kembali berkata, nak, jika bukan karena kau telah menyelamatkanku, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Gu Qinfeng menjawab, jangan banyak bacot lagi, cepat gigitlah. Kemudian, kura-kura itu langsung menggigit tangan Gu Qinfeng sekuat tenaga, dan berkata, bajingan, kau tampaknya tidak tahu, bagaimana berharganya hidup dan mati. Tapi, setelah menggigit tangan Gu Qinfeng, kura-kura itu pun terkejut, karena kulit tangan Gu Qinfeng begitu keras. Kura-kura itu berkata, wah, aku tidak menyangka, ternyata kau tangguh seperti ini. Gu Qinfeng menjawab, tentu saja, jika aku tidak tangguh, apakah aku masih layak disebut seorang pria? Kura-kura itu kembali berkata, aku tidak percaya, tapi jari-jari tanganmu sangatlah kuat. Lalu, Gu Qinfeng pun merasakan sesuatu, dan berkata di dalam hatinya, aku merasakan rasa sakit saat ini, tapi itu hanya rasa sakit biasa dan lemah. Dan kura-kura itu terus menggigit tangan Gu Qinfeng, untuk bisa memberinya rasa sakit, tapi akhirnya gagal. Akhirnya, kura-kura itu pun melepaskan gigitannya, dan berkata, sialan, ada yang tidak beres. Aku ingat, bahwa aku pernah menggigit seseorang sebelumnya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Gu Qinfeng bertanya, sebelumnya katamu, bukankah kau bilang, kau tidak ingat apa-apa? Kura-kura itu menjawab, yah, aku tidak ingat apa-apa, tapi aku masih memiliki kesan tentang beberapa hal dalam ingatanku. Kau adalah ras manusia, kalian hanya bisa melarikan diri ketika kalian melihatku. Jika aku marah, dan jika aku turun tangan, semua iblis dan roh jahat akan ketakutan, saat mereka melihatku. Gu Qinfeng kembali berkata, oh, benarkah seperti itu? Kura-kura itu menjawab, sialan, aku akan menggigitmu lagi. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun merasa kesal, dan berkata, maksudmu, kau belum menyelesaikannya tadi bukan? Kura-kura itu menjawab, jika kau tidak mempercayaiku, aku tidak bisa berhenti menggigitmu. Kemudian, Gu Qinfeng pun melancarkan serangan ke arah kura-kura itu, dan membuatnya terkejut, karena dirinya sedang fokus berbicara. Lalu, kura-kura itu pun terpental, sambil mengerang kesakitan dengan keras, setelah Gu Qinfeng melancarkan serangan kepadanya. Kura-kura itu berkata, aduh mulutku sakit, apa yang kau lakukan? Gu Qinfeng menjawab, cih, aku belum mengeluh sakit, tapi malah kau yang berteriak kesakitan. Kura-kura itu kembali berkata, dasar bajingan, kau ini sangat kejam. Beraninya kau memukulku, hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kemudian, Gu Qinfeng mengalirkan energi spiritual miliknya, yang dia fokuskan ke tangannya, untuk mencengkram kura-kura itu. Lalu, setelah Gu Qinfeng mencengkram kepalanya dengan kuat, kura-kura itu kembali berteriak kesakitan dengan keras, dan berkata, sialan, ini sakit, cepat lepaskan aku. Gu Qinfeng menjawab, bajingan, kalau ini diteruskan tidak akan ada habisnya, jangan berani-berani menggigitku lagi. Percaya atau tidak, aku akan memasakmu untuk membuat satu panci sup, dan memakannya. Kemudian, Gu Qinfeng memasukkan kura-kura itu ke dimensi penyimpanannya, setelah merasa muak,
meladeni permainan bodohnya itu. Tentu saja, kura-kura itu pun berusaha untuk keluar dari sana, dan berkata, "Keluarkan aku, biarkan aku keluar." Gu Qinfeng menjawab, "Diam kau, tetaplah di dalam sana." Kura-kura itu kembali berkata, "Cepat keluarkan aku dari sini, aku belum kalahkan. Karena kau tidak bisa mengalahkanku, kau menggunakan cara tercela, untuk membawaku ke tempat yang menyebalkan ini." Tapi, Gu Qinfeng mengabaikannya, sementara kura-kura itu terus mengoceh tidak jelas. Kura-kura itu kembali berkata, "Hei, cepat keluarkan aku, apa kau tidak ingin melepaskanku? Maka, aku akan menghancurkan anggurmu, jika kau tidak melakukannya." Karena diancam seperti itu, Gu Qinfeng pun tidak punya pilihan lain, selain kembali mengeluarkannya, dan berkata, "Kau, dasar kura-kura sialan." Lalu, Gu Qinfeng pun mengeluarkan kembali kura-kura itu dari dalam penyimpanan dimensinya, karena jika tidak, semua koleksi anggurnya akan dihancurkan oleh kura-kura itu. Dan Gu Qinfeng pun menghempaskan tubuh kura-kura itu, dan mengeluarkannya dari dimensi penyimpanan miliknya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Apakah kau tidak ingin pergi? Cepat pergilah." Kura-kura itu menjawab, "Baiklah. Nak, aku beritahu kepadamu untuk tidak berpuas diri, dan tidak sombong di depanku. Tidak ada yang berani menjadi gila di depan diriku, tidak pernah. Ingat saja, paman pasti akan datang untuk membalas dendam kepadamu, dan kemudian kita akan lihat, bagaimana aku akan berurusan denganmu." Gu Qinfeng menjawab, "Baiklah, aku akan menunggumu untuk mengalahkanku. Tapi sekarang, ada sesuatu yang ingin aku lakukan." Lalu, Gu Qinfeng kembali mengeluarkan teknik Fuin miliknya, untuk menandai tubuh kura-kura itu. Tentu saja, kura-kura itu terkejut, setelah Gu Qinfeng mengeluarkan jurus yang tidak dikenal kepadanya. Kura-kura itu berkata, "Kau, apa yang ingin kau lakukan kepadaku?" Gu Qinfeng menjawab, "Bukan apa-apa, aku takut kau akan kabur, jadi kenapa tidak, aku membuat tanda untukmu, apakah kau takut?" Kura-kura itu menjawab, "Kau pikir aku takut? Jika aku takut, aku tidak akan melawan. Bagaimana bisa, aku takut pada manusia sepertimu? Biarkan aku memberitahumu, orang yang aku takuti belum lahir di dunia ini." Mendengar itu, Gu Qinfeng malah tertawa dengan keras, karena kura-kura itu kembali berbohong kepadanya. Kura-kura itu kembali berkata, "Kenapa kau tertawa? Ada apa? Apakah kau tidak setuju dengan itu? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Mendengar itu, wajah Gu Qinfeng pun berubah menjadi serius, dan menatap ke arah kura-kura itu, dengan tatapan yang tajam. Gu Qinfeng berkata, "Bajingan, jika kau tidak pergi sekarang juga, aku akan benar-benar memasakmu." Lalu, kura-kura itu pun kembali berubah bentuk menjadi burung spiritual untuk pergi dari sana, dan berkata, "Tunggu saja, aku pasti akan membalas semua ini. Jangan kabur, aku pasti akan membalaskan dendam kepadamu." Gu Qinfeng pun hanya tersenyum mendengarnya, dan tidak berkata apa-apa. Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku akan membiarkanmu pergi, karena kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau bajingan benar-benar kejam, untungnya aku sudah berlatih, kalau tidak, jari-jari tanganku tidak akan cukup kuat untuk dikunyahnya." Di dunia ini waktu berlalu, banyak hal berubah, dan orang-orang juga berubah. Sepanjang jalan aku mendengar, bahwa sesuatu yang besar terjadi di Gunung Bunga Persik, mari pergi ke sana untuk bersenang-senang. Kemudian, Gu Qinfeng pun pergi ke Gunung Bunga Persik, untuk melihat sesuatu yang dikatakan orang-orang, telah terjadi di sana. Gu Qinfeng berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu, apakah bunga persik dao ada di sini, tetapi, aku harus mencicipi beberapa kendi anggur bunga persik." Lalu, Gu Qinfeng menghentikan langkahnya, karena merasakan sesuatu yang aneh, dan kembali berkata, "Perasaan ini, alam rahasia Gunung Bunga Persik telah dibuka, sepertinya begitu. Energi yin yang di dalam tempat ini telah terbalik, 5 elemen telah berantakan. Aku bahkan merasa ada orang dari gerbang Hun Yuan, ada banyak penganut Dao. Tidak, perasaan ini, orang-orang dari Gunung 5 Warna di Gua Batu ada di sini, diperkirakan lelaki tua Jing Lei dari Gunung 5 Warna, juga ada di sini. Ada lelaki tua itu yang memimpin perjalanan ini, meskipun orang-orang ini dari Gua Batu.
Pada saat itu, jika kau ingin membunuh orang dan merebut hartanya, kau harus mempertimbangkannya. Kemudian, Gu Qinfeng melihat seseorang di depannya, orang itu berkata, "Lihat di sana, Princess of Nature ternyata juga ada di sini." Rupanya, orang yang mereka sebut Princess of Nature, sedang memimpin rekan-rekannya. Dia berkata, "Semuanya, tetaplah berhati-hati." Gu Qinfeng berkata di dalam hatinya, "Hei, bukankah itu benar-benar Ouyang Ye? Setelah 3 tahun, gadis ini benar-benar banyak berubah." Dan dari kejauhan, Gu Qinfeng pun memperhatikan mereka, dan kembali berkata di dalam hatinya, Tunggu dulu, Princess of Nature," katanya. Kemudian, Gu Qinfeng menghampiri salah seorang dari mereka, dan berkata, "Tuan, apakah orang itu adalah Princess of Nature?" Orang itu balik bertanya, "Kau bahkan tidak tahu Princess of Nature?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku adalah orang asing, yang pertama kali tiba di wilayah barat laut." Orang itu kembali berkata, "Wajar saja kalau tidak tahu tentang Princess of Nature, karena kau orang luar. Izinkan aku memberitahumu, bahwa saudari Ouyang adalah orang yang paling terkenal, dan disukai di perbatasan barat laut kami, dalam 2 tahun terakhir ini." Gu Qinfeng menjawab, "Oh, benarkah?" Tentu saja, orang itu pun kesal melihat reaksi dari Gu Qinfeng, dan bertanya, "Ada apa? Tahukah kau, betapa menakjubkannya Nona Ouyang?" Gu Qinfeng balik bertanya, "Wah, seberapa menakjubkannya dia?" Orang itu menjawab, "Kalau begitu, aku akan memberitahumu, mungkin hal itu akan menakutimu sampai mati. Nona Ouyang adalah Princess of Nature, saat dia bahagia, matahari bersinar dan bunga-bunga bermekaran. Saat dia marah, terjadi badai yang sangat dahsyat, rerumputan layu, dan daun-daun berguguran. Dia lahir dengan kemampuan bisa berkomunikasi, dengan segala sesuatu di alam. Dia bisa memanggil kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, hanya dengan melambaikan tangannya. Setahun yang lalu, sifat dari 10.000 bunga di perbatasan barat laut tempat kita, mengalami perubahan spiritual. Jika Nona Ouyang tidak bertindak saat itu, mungkin banyak orang akan mati, dalam perubahan spiritual alami itu. Waktu itu benar-benar mengejutkan, guntur menggelegar, dan langit pun menjadi mendung. Puluhan ribu guntur dan kilat memusnahkan orang-orang, dan bumi yang bergetar membuat tanah retak karena getarannya. Nona Ouyang membumbung ke langit memunculkan pelangi, yang merupakan pelangi kehidupan. Seolah terselubung, lebih seperti menenangkan sifat pemarah dari alam. Saat itu sangat indah, dan tidak bisa terlupakan. Gu Qinfeng menjawab, kalau memang benar begitu, itu sungguh menakjubkan." Kemudian, cerita pun bersambung.